Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Danis, murid dari kelas TK A2. Anak-anakku yang kusayangi, pernah makan nasi padang? Suka dengan nasi padang? Tahu tidak, kita tinggal di negara Indonesia yang kita cintai ini dengan berbagai macam budaya, kesenian, adat istiadat, kekayaan kuliner, dan juga jangan lupa banyak cerita rakyatnya. Nah, salah satunya kali ini Mama Danis akan bercerita tentang cerita rakyat yang ada di daerah Padang. Padang ada di Sumatera, ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, Mama Danis akan bercerita tentang seorang pemuda bernama Malin Kundang. Malin ini telah ditinggal ayahnya, sehingga Malin ini adalah anak yatim. Dia hidup dengan ibunya dengan kehidupan yang sangat sederhana. Nah, pada suatu hari di kampungnya di daerah perkampungan Pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat, terdapat kapal besar yang merapat di pantai di perkampungan Malin Kundang. Nah, si Malin Kundang kemudian meminta kepada ibunya. Malin Kundang meminta izin kepada ibunya karena dia ingin merubah nasibnya. "Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang, Bu. Saya ingin memperbaiki kehidupan kita. Saya ingin menyenangkan hati ibu." Berat hati rasanya ibunya akan ditinggal anak kesayangannya, anak satu-satunya. Namun meski berat hati, akhirnya ibunya mengizinkan. "Baiklah anakku, pergilah engkau mencari kerja di perantauan. Ibu doakan engkau selamat dan berhasil di negeri orang. Jangan lupa kabari ibu ya nak ya. Nanti jika engkau sudah sampai di sana dan mendapatkan pekerjaan yang engkau sukai untuk penghidupanmu. Oh, baiklah anakku, aku izinkan kamu berangkat." Akhirnya Malin Kundang berangkat dengan kapal yang telah merapat di kampungnya ini, merantau ke negeri seberang. Namun sekian lamanya dia merantau dan mencari penghidupan, dia tidak pernah memberi kabar kepada ibunya satu kali pun. Ibunya berharap cemas, setiap hari mendoakan dan menunggu kabar dari Malin Kundang, tapi tidak pernah muncul kabarnya. Ternyata bertahun-tahun Malin Kundang merantau, telah berhasil menjadi anak yang sukses di negeri orang, berhasil dan sangat bergelimpangan harta. Dia menggunakan baju yang mewah dan bahkan dia telah menikah dengan seorang anak bangsawan yang kaya raya. Dia menikahi anak perempuan putri bangsawan yang sangat kaya raya. Ini dia sampai berhasil mempunyai kapal sendiri yang sangat mewah, dan akhirnya dia ingin berkunjung ke tempat kelahirannya untuk memamerkan keberhasilannya. Sampailah dia di negeri asalnya, di kampung asalnya, yaitu di Pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat. Di sana telah menanti seorang ibu tua yang tak lain adalah ibunya. Dia terkejut mendapatkan seorang ibu yang menunggu dirinya. Dia malu dengan istrinya. "Hei, engkau bukanlah ibuku. Ibuku tidak seperti itu. Ibuku adalah seorang yang kaya raya. Engkau bukan ibuku." "Nak, ini ibumu nak, yang membesarkanmu, mengandung kamu selama 9 bulan nak." Istrinya kaget. "Suamiku, engkau telah berbohong padaku. Kau bilang ibu adalah seorang kaya raya dan bangsawan seperti aku." Karena malu, Malin Kundang menendang ibunya. Kemudian ibunya sampai terjatuh.
Ibunya terjatuh, terkapar di tanah. Namun rasa sakit di tubuhnya yang terjatuh tidak sesakit dengan rasa sakit hatinya. Karena saking marahnya, Malin Kundang malu dan merasa dipermalukan di hadapan istrinya. Dia langsung kembali ke negeri perantauannya, mengajak istrinya berbalik arah untuk kembali ke tanah perantauan. Di saat kapalnya sedang berlayar menuju ke arah tanah seberang yang dia tempat Malin Kundang merantau, ibunya yang sangat tersakiti merasa terluka hatinya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk, tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berseru, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika benar dia anakku, si Malin Kundang, aku mohon ya Allah, aku mohon keadilanmu. Berilah pelajaran untuknya, supaya dia berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin." Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, terhempas ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, terlihat kepingan kapal yang menjadi batu. Itulah kapal si Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Ini adik-adik anak-anakku, jika adik-adik anak-anakku datang di tempat pantai yang diceritakan sebagai tempat asalnya Malin Kundang, yaitu pantai air manis, kita bisa temui batu yang menyerupai si Malin Kundang yang durhaka ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh membantah, tidak boleh menghardik orang tua. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendoakan, memanjatkan doa kepada orang tua supaya kita semua dan orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Kita mulai doanya. Allahumma gfirli wali walitaya warhamhuma kama robayani sohiro. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.